Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori Marxisme, di mana Marxisme merupakan paham yang bertujuan untuk memperjuangkan kaum proletar untuk melawan kaum borjuis. Marxisme adalah sebuah pandangan yang berasal dari pemikiran Karl Marx, di mana pemikiran dari Karl Marx ini menggabungkan pemahaman tentang ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan filsafat. Para pengikut dari teori Marxisme biasanya disebut dengan paham Marxis. Ada dua pandangan Marxisme dari Karl Marx, yaitu materialisme dialektika dan materialisme historis. Materialisme dialektika adalah pembenaran filosofis yang bersifat tentatif terhadap tesis ekonomi dan politik Karl Marx, di mana tidak ragu-ragu mengakui materialitas semua eksistensi. Objek dari materialitas adalah hukum-hukum alam, masyarakat, dan pemikiran yang paling universal, serta hubungan pemikiran dan eksistensi, pikiran, dan alam. Materialisme historis mempunyai beberapa unsur pokok. Pada dasarnya, materialisme historis berpendapat bahwa dinamika sejarah ditentukan oleh dialektika pada basis material. Oleh karena itu, materialisme historis dapat disebut juga dengan pandangan-pandangan tentang sejarah. Teori Marxisme secara umum dipandang sebagai dasar ideologi komunisme yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels sejak 150 tahun yang lalu, seperti yang tertulis dalam bukunya The Manifesto of Communist Party. Teori Marxisme ini lahir karena Karl Marx melihat masalah kemasyarakatan yang memiliki pusat perhatian pada tingkat struktur sosial dan bukan pada tingkat kenyataan sosial budaya. Marx dalam hal ini lebih memusatkan perhatiannya pada cara orang menyesuaikan diri dengan lingkungan fisiknya. B. Tokoh-tokoh aliran Marxisme. Ada 20 tokoh utama dalam aliran Marxisme. Yang pertama, Karl Marx. Yang kedua, Friedrich Engels. Yang ketiga, Edward Bernstein. Yang keempat, James Connolly. Yang kelima, Georgy Plekhanov. Yang keenam, Rosa Luxemburg. Yang ketujuh, Vladimir Lenin. Yang kedelapan, Leon Trotsky. Yang ke-9, Chen Duxi. Ke-10, Joseph Stalin. Yang ke-11, Ho Chi Minh. Yang ke-12, Che Guevara. Yang ke-13, Mao Zedong. Yang ke-14, Louis Althusser. Yang ke-15, George Lucas. Yang ke-16, Karl Korsch. Yang ke-17, Antonio Gramsci. Yang ke-18, Antonio Pannekoek. Yang ke-19, Rudolf Hilferding. Yang ke-20, Guy Debord. Tujuan pendidikan dari teori Marxisme. Menurut Marxisme, tujuan pendidikan adalah membangun karakter, yaitu karakter building, manusia yang tercerahkan, suatu kondisi mental yang dibutuhkan untuk membangun suatu masyarakat yang berkarakter progresif, egaliter, demokratis, berkeadilan, dan berpihak terhadap kaum proletar sebagai kaum yang tertindas. Marx mengidealkan terciptanya pendidikan kritis, radikal, dan revolusioner yang pada akhirnya mampu mencetak manusia yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan orang yang tertindas. Pendidikan yang terjebak pada pragmatisme untuk kepentingan kapitalisme merupakan eksploitasi atau atas esensi terbentuknya lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan Marxisme dapat dilihat pada konsep sejarah dan analisis kritis yang mengatakan bahwa masyarakat mesti diubah dari kapitalis ke sosialis dan akhirnya komunis. Di beberapa negara yang berpaham Marxisme-Leninisme, tujuan pendidikan adalah untuk menumbuhkan kesadaran seseorang untuk menjadi sosialis dan membentuk suatu masyarakat sosialis. Untuk mencapai tujuan, maka pendidikan dilaksanakan dengan begini. Diharapkan mampu menciptakan pemahaman tentang apa itu Marxisme dan konsep pendidikan menurut Karl Marx. Baik, yang berikut kurikulum. Marxisme yang mengatakan bahwa sistem pendidikan tidak adil dalam masyarakat yang tidak setara. Salah satu pengikut Marx, Louis Althusser, mengatakan bahwa dalam sistem pendidikan
kapitalis menjadi para guru sebagai agen kapitalis di dalam kelas mereka. Mereka menghasilkan peserta didik yang sesuai keinginan para guru tersebut. Berikut ini ciri-ciri khusus kurikulum Marxis. Yang pertama, filsafat dan doktrin Marxis akan diajarkan di semua tingkat pendidikan secara wajib. Para pelajar harus disadarkan akan pembagian kelas, distribusi kekayaan yang tidak merata, eksploitasi kelas pekerjaan oleh kelas kapitalis, dan lain-lain. Yang kedua, mata pelajar yang dimasukkan dalam kurikulum cenderung mengembangkan keterampilan dibandingkan pengetahuan abstrak. Yang ketiga, Marxisme menekankan pada penghormatan terhadap tekanan tenaga kerja, dan oleh karena itu pengalaman kerja dianggap sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang keempat, kurikulum mencakup mata pembelajaran yang bermanfaat secara sosial seperti sains, matematika, geografi, ilmu hayati, geologi, astronomi, dan lain-lain. Sejarah, gerakan komunis, dan ekonomi politik juga harus dimasukkan dalam kurikulum. Yang kelima, pada tingkat dasar hanya bahasa ibu saja yang diajarkan, namun pada tingkat menengah kurikulumnya harus mencakup bahasa asing. Yang keenam, karya kreatif dan keinginan kokurikuler telah mendapat tempat penting dalam kurikulum Marxis. Ini termasuk latihan fisik, musik, melukis, permainan, dan olahraga. Yang berikut metode. Paulo Freire, seorang Marxis dari Brasil, mengatakan bahwa pendidikan didasarkan pada pembebasan dan ideologi, serta sebuah pandangan kritis terhadap pendidikan tradisional. Ia memperkenalkan apa yang disebut banking concept, yaitu sebuah pendekatan di mana guru memiliki isi yang akan diajarkan dan peserta didik menyerapnya. Berikut ciri-ciri Marxisme. 1. Penekanan di tempat pada aspek praktis pendidikan dibandingkan aspek teoritis. 2. Pendidikan Marxis didasarkan pada prinsip belajar sambil melakukan. Siswa harus bekerja baik di pertanian dan pabrik. 3. Pendidikan tidak boleh dibatasi hanya pada 4 dinding sekolah saja. Lingkungan, alam, dan masyarakat juga akan menjadi buku dan guru yang hebat. Yang keempat, pendidikan Marxis menekankan pembelajaran melalui pengalaman pribadi anak. Yang kelima, menekankan aktivitas kelompok dibandingkan aktivitas individu. Pendidikan Marxis bermaksud untuk meningkatkan semangat kerjasama, bukan semangat bersaing di dalam kalangan siswa. Bukan siswa menemukan pendapatnya tentang sistem pendidikan di mana murid berperilaku layaknya bejana kosong yang siap diberi ilmu. Pendidikan seperti ini akan menghasilkan beberapa profesi, yaitu guru mengajar, murid belajar. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Guru memilih dan memaksa pilihannya, murid menuruti. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai tindakan guru. Guru memilih apa yang diajarkan, murid menyelesaikan diri. Guru mengucapkan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang dan mentalan dengan kebebasan murid. Guru subjek dan murid objek, sehingga semua hal tersebut berpusat pada guru. Yang berikut, peranan guru. Peranan guru sangat penting dan dalam pendidikan Marxis ia harus
melengkapi sepenuhnya tidak hanya dengan isi pendidikan, tetapi juga dengan metodologi pengajaran Marxis serta tujuan pendidikan Marxis. Seseorang guru Marxis harus sepenuhnya berbeda dalam sikap dan bertingkah laku dari seorang guru. Filsafat mengajarkan adalah filsafat Marxis. Ia harus menjadi anggota aktif tentang sosial Marxis. Menurut Lenin, seorang pekerja Marxis terbaik hanya bisa menjadi guru Marxis terbaik, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Ia harus menjadi seorang Marxis sejati. Ia tidak hanya harus menguasai mutlak pendidikan saja, tetapi juga mempunyai kesadaran akan kehidupan. Materi yang berikut tentang sumbangsi aliran Marxisme bagi pendidikan agama Kristen. Beberapa sumbangsi aliran Marxisme bagi pendidikan agama Kristen yaitu dalam hal sosialisasi, di mana keadaan sosial dibentuk oleh teori Marxisme dari Karl Marx, memangkas jurang antara yang kaya dan yang miskin, yang tinggi dan rendah, sehingga tidak ada lagi perbandingan dalam kelas sosial, yang ada hanyalah setara, di mana hal ini sama dengan apa yang dianut oleh kekristenan bahwa semua manusia sama atau setara di mata Allah. Ketika menunjukkan sikap kritis terhadap model kehidupan yang diterapkan di Uni Soviet, teori ini mengajarkan umat Kristen untuk menunjukkan sikap kritis terhadap praktik kehidupan yang diterapkan di balik tirai besi. Yang pertama, untuk menguatkan pokok bahwa menjadi Kristen itu bukan hanya urusan batinia dan privat, dan yang kedua untuk mengingatkan bahwa iman pada wahyu ilahi bukanlah ideologi yang menyelenggarakan status, dan juga meyakini bahwa teologi Kristen ketika dirumuskan secara tepat dan yang setia dapat mewartakan janji pembebasan yang lebih positif lagi dibandingkan Marxisme. Oleh karena itu, dalam menghadapi teori Marxisme yang masuk makan, orang Kristen perlu mempertahankan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, mempertahankan kebenaran bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, mempertahankan ekstensi Allah, faktor yang sangat penting. Materi yang berikut tentang implikasi dari aliran Marxisme bagi pendidikan agama Kristen. Implikasi teori Marxisme bagi agama Kristen tercermin melalui konsep kesetaraan sosial, di mana teori ini lahir atas adanya ketidakadilan yang diterima oleh salah satu kaum, sehingga konsep ini juga digunakan dalam kekristenan, di mana seharusnya ada kesetaraan sosial. Gereja juga harus membangun hubungan yang baik dengan orang-orang miskin dan membantu mereka menemukan kesejahteraan mereka. Bagi pendidikan agama Kristen dalam pembelajaran harus juga memberi keadilan bagi setiap siswa yang tidak memilah antar siswa, bukan hanya dalam bidang pendidikan Kristen, tetapi juga dalam gereja seharusnya menganut komitmen keadilan bagi setiap masyarakat. Jadi teori Marxisme bukan hanya memberikan dampak bagi ilmu politik, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu ekonomi, tetapi juga memberikan dampaknya bagi ilmu pendidikan agama Kristen, di mana kedudukan siswa dalam teori Marxisme adalah siswa sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Siswa dan guru adalah subjek dan bukan subjek dan objek, sehingga keduanya sama-sama belajar dalam kegiatan pembelajaran agar keduanya saling memanusiakan. Implikasi teori Marxisme bagi agama Kristen
tercermin melalui konsep kesetaraan sosial, di mana teori ini lahir atas adanya ketidakadilan yang diterima oleh salah satu kaum, sehingga konsep ini juga digunakan dalam kekristenan, di mana haruslah ada kesetaraan sosial di dalamnya.